Negara ini telah melakukan sebuah kesalahan fatal menjelang Pilpres 2024, di mana pembebasan bersyarat diberikan kepada Habib Rizik Syihab yang jelas-jelas dia adalah pemimpin kelompok Islam garis keras seperti FPI. Kelompok ormas ini pasti akan bangkit kembali, di mana Rizik Syihab akan memainkan politik identitas di bangsa dan negara ini. Lantas, apakah Jokowi bersama pemerintahnya sudah menyiapkan cara khusus untuk menghadapi manusia provokasi ini? Mari kita kupas tuntas di channel YouTube Orang Timur TV. Pemirsa Orang Timur TV, beberapa hari belakangan banyak berita yang menghebohkan tanah air. Mulai dari kasus pelecehan seksual di Ponpes, kasus pedofil di Sekolah Batu, kasus donasi ACT, hingga penembakan yang terjadi di dalam institusi Polri. Belum juga selesai masalah-masalah tersebut. Kini negara tercinta kita harus menghadapi tokoh Islam garis keras yang tengah dibebaskan. Padahal menjelang kontestasi Pilpres mendatang, kita semua berharap agar negara bisa meminimalisasi kegaduhan, termasuk dengan Rizik Syihab yang pernah tersangkut kasus chat mesum itu. Semoga saja pembebasan Rizik Syihab tak semata-mata sebagai pengalihan isu pada banyak kasus yang melanda di bangsa dan negara ini. Meskipun yang bersangkutan dinyatakan kooperatif, tapi kebebasannya bisa disalahartikan oleh banyak pihak. Bisa jadi negara dianggap lemah dan akhirnya mengalah pada Rizik Syihab yang jelas-jelas pernah berbayat ke ISIS itu. Bukankah kasus penyelewengan donasi ACT ke berbagai kegiatan terorisme di luar negeri sudah menjadi alarm bagi negara kita? Lantas, kenapa masih ditambah lagi dengan pembebasan bersyarat kepada pentolan ex-ormas ekstremis itu? Jangan sampai pembebasan Rizik Syihab menjadi penyesalan, bahkan kesalahan fatal yang dilakukan oleh negara ini. Mengingat sepak terjangnya yang kerap menyerang pemerintah maupun Jokowi, memprovokasi pengikutnya hingga indikasi menyuruh menyerang aparat. Harusnya di tahun-tahun politik seperti saat ini, sosok Rizik Syihab bisa ditahan dengan berbagai alasan. Bukan malah sebaliknya, membebaskan Rizik yang justru berpotensi mengacau kembali di kemudian hari. Apalagi Kapolri saat ini banyak yang diragukan lantaran kurang tegas pada ormas-ormas terlarang. Rizik sendiri pun sudah mulai unjuk gigi pasca pembebasannya. Seperti yang dilansir di Tirto ID dalam konferensi pers yang ditayang pada Islam Brotherhood Television atau IBTV via YouTube pada hari Rabu 20 Juli 2022. Rizik menyampaikan ucapan terima kasih atas pembebasan bersyarat serta meminta maaf bila ada kesalahan. Rizik pun memastikan bahwa ia akan terus berjalan dengan para habaib dan tokoh-tokoh kiai untuk membela kebenaran. Insya Allah, saya bersama-sama dengan para habaib dan para kiai yang selama ini kita berjuang bersama-sama akan tetap istiqomah, berjuang di jalan Allah. Akan tetap kita menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, walaupun seisi dunia mencerca.
walaupun kita harus menghadapi resiko seberat apapun yang ikhwal. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah Allah dan tidak boleh kita abaikan dengan alasan apapun. Kata Rizik Syihab dalam video yang diunggah pada hari Rabu 20 Juli 2022 itu. Pemirsa Orang Timur TV, peneliti politik Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati. Beliau menilai bahwa keterlibatan Rizik bisa menentukan pemilu 2024 bila dia mau aktif kembali di politik. Sebab kata Wasisto, Rizik akan menjadi sinyal potensi Islam politik untuk menguat di pemilu mendatang. Wasisto pun mengingatkan bahwa Rizik bisa menjadi endorse di dalam dunia politik bagi paslon tertentu. Rizik bisa menjadi sarana untuk membangun narasi, apalagi ia sudah terbukti melakukan hal tersebut di masa lalu itu. Selain itu, bisa mempengaruhi konstelasi pemilu mendatang jika Habib Rizik Syihab kembali menjadi endorse politik bagi kandidat tertentu. Tentunya Habib Rizik masih dipandang strategis untuk bisa mengubah opini dan preferensi pemilih bagi para kontestan pemilu mendatang seperti dalam momen Pilgub DKI 2017 silam. Wasisto pun beralasan pernyataan Rizik di publik sudah menjadi fatwa bagi para pendukungnya. Hal itu terlihat dari bagaimana pengalaman politik dan sepak terjang Rizik di masa lalu. Pernyataan Rizik Syihab yang diamini sebagai fatwa lantas berubah menjadi nama umat dan agama. Tentunya berkaca dari hal itu, Habib Rizik punya efek elektabilitas. Mudah-mudahan saja negara sudah menyiapkan kartu as ketika membebaskan Rizik Syihab ini. Jangan sampai suasana sudah terlanjur memanas baru bertindak yang efeknya akan terjadi kegaduhan yang luar biasa seperti pilkada di DKI kala itu. Bisa-bisa tak hanya politik ayat dan mayat, tapi juga ada ancaman yang mengarah ke terorisme. Jangan sampai karena ulah satu orang, negara menanggung akibat berkepanjangan. Karena negara telah melepas orang jahat, sama seperti halnya memelihara ular kobra dengan alasan agar tak dipatuk. Oleh sebab itu, mari kita lihat saja ke depannya efek apa yang akan diberikan Rizik Syihab pada kondisi perpolitikan mendatang. Begitulah kira-kira cara pandang Orang Timur TV. Kepada pemirsa Orang Timur TV, silakan tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Salam hormat, salam NKRI.